Anda mungkin pernah membuat Google profil bisnis ya, kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian ditangguhkan. Kemudian bikin lagi, ditangguhkan lagi. Ya, lalu Anda frustasi. Bagaimana sih sebenarnya untuk memperbaiki Google profil bisnis yang ditangguhkan atau dinonaktifkan? Dan apa sebabnya akun Google profil bisnis kita itu bisa ditangguhkan? Oke, sebenarnya Anda bisa membaca lebih rinci penjelasannya kenapa akun Google profil bisnis ditangguhkan dan bagaimana memperbaikinya di dalam support Google ini ya. Ini sudah ada linknya di deskripsi dan ini lengkap ya. Kalau Anda bisa membaca dan mempelajarinya dengan teliti, pastinya Anda bisa memulihkan dan juga tentunya bisa membuat akun profil bisnis yang sesuai yang nggak ditangguhkan gitu, yang awet. Nah, tapi sebagian besar teman-teman itu males baca yang panjang-panjang ya, yang bahasanya mungkin masih terlalu kaku, susah dipahami. Jadi di sini saya akan berikan ringkasan dan jelaskan dengan bahasa yang gampang tentang kenapa akun Google profil bisnis itu bisa ditangguhkan, kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya. Ya, saya sudah rangkum penyebabnya kenapa Google Business atau Google Profil Bisnis bisa ditangguhkan. Oke. Nah, ini penyebabnya ya. Yang pertama itu adanya dari informasi yang tidak akurat atau informasi palsu yang kita masukkan di dalam profil bisnis kita. Nah, mungkin secara nggak sengaja atau memang Anda sengaja ya menyertakan informasi yang salah atau menyesatkan tentang bisnis ya, intinya nggak sesuai, seperti nama tidak sesuai dengan dokumen resmi atau ada plang namanya apa gitu ya, kemudian di dalam profil bisnisnya itu berbeda atau ada tambahannya. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian berikutnya juga mungkin ada jam buka bisnis Anda itu tidak akurat gitu, tidak valid. Nah, di situ mungkin Anda tulis 24 jam, padahal Anda bukanya hanya beberapa jam, misalnya sampai malam aja gitu. Nah, itu juga menyebabkan nanti akan ditangguhkan atau dinonaktifkan. Jadi pastikan Anda menuliskan nama sesuai dengan dokumen resmi, valid, kemudian menuliskan jamnya juga valid ya, memberikan layanannya apa yang ada di situ juga valid ada gitu. Jadi nggak memanipulasi. Nah, kemudian yang kedua, itu biasanya juga terjadi karena ada pelanggaran dari kebijakan Google. Misalnya Anda melanggar dari pedoman konten, ya, menggunakan kata kunci yang berlebihan di dalam nama bisnis, membuat listing ganda untuk bisnis yang sama, atau menggunakan alamat kantor virtual. Nah, nama dengan kata kunci yang berlebihan itu misalnya Anda membuat profil bisnis tentang bengkel mobil gitu ya. Ya tulis aja bengkel Mas Bowo, ya gitu aja. Nggak usah ditambah dengan kata kunci bengkel mobil Mas Bowo terpercaya, terbaik, atau seperti apa. Itu nggak perlu ditambahi karena itu nanti akan dianggap berlebihan dan bisa ditangguhkan. Jadi sesuaikan saja dengan nama yang ada di dokumen atau ada di plang namanya gitu. Dan kemudian yang berikutnya, Anda misalnya menggunakan kantor virtual, itu juga kalau nggak ada bukti yang signifikan, itu bisa ditangguhkan juga. Jadi akan lebih aman sebenarnya menggunakan alamat kantor yang sesuai gitu. Dan penyebab lainnya biasanya karena ada aktivitas yang mencurigakan. Terlibat dalam aktivitas yang dianggap mencurigakan atau melanggar dari kebijakan Google. Misalnya memanipulasi ulasan ya, membuat ulasan palsu, membuat ulasan yang berlebihan gitu ya, yang nggak real. Nah, atau mencoba menipu pengguna agar terlihat bagus gitu ya, padahal nggak sesuai kenyataan, itu dianggap aktivitas mencurigakan dan bisa menjadi penyebab dari penangguhan Google profil bisnis kita. Dan yang terakhir, ini juga bisa terjadi kalau misalnya akun Google kita yang terkait ke dalam akun bisnis itu ditangguhkan karena satu hal, karena pelanggaran lain ya. Akun Gmail-nya itu ya misalnya itu ada pelanggaran kemudian ditangguhkan, dan Gmail itu terkait dengan akun Google profil bisnisnya, ya tentu akun profil bisnisnya juga akan ditangguhkan. Nah, itu beberapa masalah yang sering terjadi kenapa akun Google profil bisnis ditangguhkan. Dan cara memperbaikinya, yang pertama teman-teman bisa meninjau
Biasanya kalau ada penangguhan itu ada email yang masuk ke dalam email kita, memberitahu bahwa ada pelanggaran kebijakan tentang apa. Nah, itu dipahami, lalu berikutnya kalau sudah ketemu masalahnya, itu misalnya ada di email atau di dashboard Google Business-nya, ya. Lalu kita perbaiki informasinya, perbaiki dengan yang valid, yang akurat, dan kemudian bisa mengajukan banding. Nah, itu langkah-langkahnya. Makanya teman-teman harus paham dulu bisnis kita itu informasinya apa sesuai dengan yang ada aja, akurat, jangan dilebih-lebihkan. Kalau sudah diperbaiki semua, layanannya, jam bukanya, alamatnya, kemudian kita bisa ajukan banding agar nanti ditinjau lagi, dan kalau ada keputusannya diaktifkan kembali, nanti akan aktif kembali. Tapi kalau masih dianggap nggak akurat juga atau ada pelanggaran-pelanggaran lain yang belum diselesaikan, tentunya bandingnya juga akan ditolak, biasanya akan nonaktif secara permanen akunnya jadinya. Nah, karena itu saat melakukan banding itu kita wajib melampirkan bukti yang mendukung. Misalnya seperti fotonya ya, foto di bagian depan toko kita atau kantor kita gitu ya. Kemudian ada dokumen resminya, izin usahanya misalnya ada gitu, atau bukti yang valid lah tentang nama itu. Lalu saat kita mengajukan banding, itu kita pantau prosesnya apakah masih di review atau masih dalam proses apa gitu ya. Kita lihat kalau sudah nanti ada keputusan terakhir, nah nanti kita bisa ambil keputusan. Oleh karena itu, saat belum ada keputusan, masih proses banding itu jangan bikin profil baru gitu ya. Karena mungkin Anda beranggapan bisa bikin profil baru biar lebih cepat. Nah, itu justru akan membuat proses bandingnya bisa lebih lama atau bahkan bisa nggak diterima. Jadi tunggu saja, sabar, nanti kalau sudah ada keputusan ditolak atau diterima, nah baru kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Kalau misalnya ditolak ya kita bikin lagi yang baru dengan nama yang sesuai, dengan informasi yang sesuai, agar nggak ditolak gitu. Dan tipsnya nih teman-teman kalau lagi mau bikin Google Profile Business ya, yang pertama kita harus bisa memastikan bahwa namanya itu sesuai dengan nama aslinya gitu. Dan kita baca-baca dulu sesuai dengan pedoman dari Google Profile Business. Jadi ini ya, ini pedoman support ya, di sini ada informasi banyak pedoman dari profil bisnis itu seperti apa yang harus dipahami. Ini ya, pelajari lebih lanjut untuk panduannya di sini bisa diklik, nanti teman-teman bisa baca harus seperti apa, memahami panduan dasarnya gitu. Kemudian di sini nih ada penjelasannya ya, untuk deskripsi bisnis ini harus seperti apa, nama bisnis harus seperti apa nih ya, contoh-contohnya. Nih, nama tidak boleh menyertakan tagline. Nah, misalnya seperti ini, Bank Mandiri terdepan terpercaya, ini tidak boleh ya, tidak diterima. Jadi ya namanya Bank Mandiri ya Bank Mandiri aja, Wardah ya Wardah aja gitu. Kemudian nggak boleh juga memberikan kode toko, misalnya seperti ini. Namanya si cepat, kodenya sekian-sekian gitu. Nggak perlu, jadi tuliskan aja namanya seperti ini gitu. Ini contoh-contohnya, teman-teman bisa baca lagi selengkapnya di sini, alamatnya ini harus seperti apa, kemudian situsnya kalau mau ada alamat websitenya atau situs harus seperti apa, jam buka dipahami, dipelajari selengkapnya di sini, nanti linknya ada di deskripsi, dan kemudian baru teman-teman bikin Google Profile Business yang sesuai dengan pedoman. Dan kemudian kita juga harus rajin untuk memperbarui informasi secara berkala. Misalnya jam bukanya yang tadinya 24 jam, terus kemudian ada perubahan ya kita update gitu. Jadi agar tetap sesuai untuk menghindari penangguhan itu. Kemudian misalnya layanannya tadinya ada 5, kemudian seiring berjalannya waktu ada penambahan layanan atau ada yang dikurangi, ya disesuaikan lagi secara berkala. Dan kemudian kalau Anda menggunakan alamat kantor virtual, maka sudah punya persiapan nih kalau ditangguhkan ya, kita bisa ajukan banding dengan memberikan bukti legitimasi yang signifikan gitu, ada jelas otentik, kita punya akses, punya hak di dalam kantor virtual tersebut. Nah, jadi begitu beberapa penyebab Google Profile Business bisa ditangguhkan, kemudian bagaimana cara memulihkannya, dan tips agar kita bisa membuat Google Profile Business yang bagus, yang diterima, yang awet panjang umur, kemudian bermanfaat untuk bisnis kita. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.